Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kali ketiga kita lakukan kajian online. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan baik di rumah maupun dalam keadaan sehat walafiat dari sisi rohani. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai ke bulan Ramadan yang insya Allah akan kita datangi beberapa hari mendatang. Ibu-ibu sudah siap semua ya? Insya Allah kita akan masuk kepada lanjutan surat Al-Baqarah. Akan kita mulakan dari ayat 233. Semoga ibu-ibu tidak bosan dan ibu-ibu merasa bahwa ini merupakan sebuah kebutuhan. Jadi dalam waktu yang beberapa waktu ke depan insya Allah kita akan coba membahas ini. Ayat 233 itu berbicara tentang wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini artinya adalah dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan juga seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warisnya pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Luar biasa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ingin dikisahkan bagaimana seorang perempuan yang pada saat sebelum pembahasan kita, ketika pembahasan kita yang lalu kita berbicara tentang masalah hukum perkawinan dan di dalamnya ada bab talak. Ini lanjutannya berkaitan dengan bagaimanakah hukumnya jika seorang perempuan dia tengah menyusui dan ditalak oleh suaminya. Begitu. Jadi masih masa iddah ya. Kemudian dia juga masih menyusui dan seterusnya. Nah, ini berlaku di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Maka ibu yang ditalak atau semua ibu yang ditalak maupun yang tidak harus menyusui pada hakikatnya untuk anaknya selama 2 tahun penuh. Ya, karena gini, kalau kita dapati nanti akan ada kasus ketika seorang ibu sedang menyusui anak, kemudian dia dicerai oleh suaminya, maka dia mencoba meninggalkan tanggung jawabnya dengan cara tidak lagi mau menyusui anaknya. Itu banyak terjadi ibu. Padahal ini tetap merupakan kewajiban seorang ibu sekalipun dia tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami. Nah, nanti akan kita dapati kewajiban dari ayat ini bahwa suami dimanapun ketika mereka sudah dibekali atau diberikan keturunan, maka dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah, baik itu nafkah untuk si istri yang akan menyusui anaknya
atau juga langsung kepada anaknya yang memang merupakan bagian dari nasabnya, ya, keturunannya. Jadi kita dapati bahwa ketentuan menyusui itu adalah 2 tahun. Walaupun bahasa 2 tahun itu tidak ada kewajibannya. Hanya dianjurkan jika memungkinkan itu terjadinya 2 tahun. Kenapa terjadinya 2 tahun? Agar posisi 2 tahun ini untuk menentukan agar seorang istri, agar seorang istri itu tidak mendapatkan kesulitan, ya, untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Makanya kenapa 2 tahun itu menjadi kewajiban bagi si ibu dan si ayah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa penyusuan yang sempurna itu adalah memang 2 tahun. Ya, mereka membutuhkan susuan dari seorang ibu, baik itu ibu yang memang melahirkannya atau ibu yang seorang perempuan yang dibayar untuk menyusukan bayinya. Jadi intinya makanya nanti akan kita dapati ada istilah ibu sesusuan. Ya, di dalam Islam itu ibu sesusuan hakikatnya jadi sama seperti ibunya sendiri, karena dia ada minum dari air susu seorang perempuan yang akan menjadi darah daging di dalam tubuhnya. Nah, karena memang penentuan masa penyusuan ini tidak menjadi sebuah kewajiban untuk 2 tahunnya, tapi kalaulah dilakukan dengan 2 tahun itu merupakan waktu yang sempurna. Ya, 2 tahun itu ditujukan untuk menjelaskan tempo yang menjadi acuan ketika terjadi perselisihan antara suami istri, atau ini merupakan penjelasan batas waktu maksimal dalam kacamata pengadilan. Ya, jadi itulah kira-kira ibu-ibu kenapa seorang ibu harus melakukan penyusuan kepada anaknya dalam keadaan dia ditalak ataupun tidak tertalak. Kenapa? Karena tujuan disyariatkannya hukum-hukum di atas adalah untuk mencegah penyengsaraan dari pihak laki-laki dan perempuan. Jadi hak anak harus didahulukan. Ya, jangan karena permasalahan dia berselisih dengan pasangannya kemudian anak diterbengkalaikan. Ya, dengan cara kita tetap memberikan hak-haknya anak tersebut. Kira-kira itu ibu-ibu untuk bab yang pertama ini. Kemudian kita masuk kepada ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka atau istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap mereka menurut cara yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, ini berbicara tentang masalah iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati seorang suami. Apa itu iddah? Waktu lalu sudah pernah kita sampaikan. Iddah itu adalah masa bagi wanita untuk tinggal di rumah atau berdiam diri di rumah yang ditempati rumah suami, untuk tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali ada uzur syar'i guna mengetahui kekosongan rahim, ya, atau berkabung atas meninggalnya suami. Masya Allah, berkabungnya seorang perempuan itu hanya terjadi ketika seorang perempuan itu ditinggal oleh suaminya. Tapi tidak diperkenankan seorang perempuan itu berkabung ketika yang meninggal adalah ayahnya, ketika yang meninggal adalah adik atau kakak laki-lakinya, tidak ada. Nah, karenanya ini harus dipatuhi oleh kita sebagai seorang perempuan. Jika seorang istri ditinggal oleh suami, maka waktu berkabungnya itu adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini harus ada hal-hal yang dihindari. Salah satu yang perlu dihindari adalah
wanita itu tidak boleh menikah pada waktu masa iddahnya. Makanya kenapa orang yang menikah pada masa iddah itu pernikahannya dianggap batal, tidak sah. Kemudian pada saat masa perkabung itu, ya 4 bulan 10 hari tersebut, seorang perempuan tidak boleh menggunakan wangi-wangian apapun. Ya, dia hanya berada di dalam kondisi kebiasaan sebagai keumuman ketika di rumah, begitu ya. Kemudian tidak berdandan dan tidak pindah dari rumah yang memang itu menjadi tempat tinggalnya bersama suami. Nah, ini gambaran yang disebutkan ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh seorang suami. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berkabung atas meninggalnya seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas suaminya selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ayah kita yang meninggal itu batasnya cuma 3 hari. Adik kita, anak kita itu semua batasnya 3 hari. Tapi ketika suami yang meninggal, masa berkabung itu menjadi 40 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, ini gambarannya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenakanlah pakaian berkabung yang berwarna gelap selama 3 hari, kemudian berbuatlah sesuka hatimu. Ini berbicara secara keumuman. Jika yang meninggal itu adalah orang tua, jika yang meninggal itu adalah adik kakak, keponakan dan lain sebagainya. Berarti ini juga bisa kita lakukan selama 4 bulan 10 hari itu dengan menggunakan pakaian yang tidak seronok, ya, pakaian yang bukan mengundang fitnah, gitu, ya. Nah, penentuan masa iddah selama 4 bulan 10 hari itu tergolong urusan ta'abudi. Apa itu ta'abudi? Sebenarnya ini urusan ibadah yang jangan sampai perempuan menganggap terlalu lebay, gitu ya, ketika urusan ini diberikan kepadanya. Padahal ini merupakan hikmah untuk mengetahui kekosongan rahim dari benih suami yang meninggalkannya, ya. Karena itu wanita yang beriddah itu harus betul-betul memahami makna dari syariat ini diberlakukan kepadanya. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini karena memang berkenaan dengan iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suami, lahiriahnya secara umum dan makna yang dikandungnya ketika dia sedang dalam keadaan hamil, maka ini harus menjadi perhatian kita yang sangat besar agar kita betul-betul mampu memahami bagaimana menerapkan kondisi masa iddah ini jika terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Mohon maaf ibu-ibu karena saya dapati beberapa waktu banyak ibu-ibu yang satu waktu ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia katakan, aduh hati gue udah nggak milik siapa-siapa lagi, pokoknya hati gue udah hampa deh. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia ikut bersama teman-temannya senang-senang gitu ya, piknik ke Eropa dan lain sebagainya. Alasannya untuk menghilangkan apa istilahnya kenangan dan memori. Padahal jika dia seorang muslim dan memang dia seorang muslim pada saat itu, kita dapati dia sudah menolak ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Karena itulah kenapa sebetulnya ketika masa berkabung ini diharapkan saudara-saudaranya, anak-anaknya itu terus memberikan hiburan kepadanya. Ya, nah ini gambaran yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu bahwa insya Allah dengan waktu ini kita bisa mengetahui masa iddah pada saat seseorang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, kita lanjutkan ibu-ibu, sekarang masuk kepada ayat 235 di mana ayat ini berbunyi wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum 'alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim.
Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran, atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, dan takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ibu-ibu, khusus ayat ini berbicara tentang posisi seorang perempuan yang sudah ditalak, baik itu talak mati ataupun talak hidup, tentang ketika dia dipinang oleh laki-laki lain secara implisit, ya, terutama sebetulnya pada saat dia ditinggal mati oleh suaminya. Nah, dari kondisi seperti ini ternyata dijelaskan bolehnya seorang laki-laki itu melamar seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah saat suaminya meninggalkannya. Tapi sifatnya adalah implisit, jadi tidak secara terang-terangan. Misal, seorang laki-laki itu mengetahui bahwa si perempuan ini ketika dia tidak ada suami, berarti dia tidak ada yang memberikan nafkah, ya, selama ini nafkahnya berasal dari suami. Dan ditambah ketika dia ingin melakukan pelamarannya, dia hanya sekedar mengucapkan, mudah-mudahan Allah memberikan istri kepadaku seperti kamu yang soleh, misalnya seperti itu. Itu sebetulnya merupakan kalimat yang memberikan sebuah keinginan bahwa dia ingin menikahi perempuan itu. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh, karena bukan secara terang-terangan dan tidak secara langsung dilakukan pernikahan. Namun kalau secara eksplisit itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena wanita ini masih berada dalam masa iddah, ya. Adapun lamaran terhadap wanita yang ditalak raj'i ini atau ditalak masih hidup, ya, maka secara implisit ataupun secara eksplisit itu nggak boleh. Ya, jadi misalnya ada seorang wanita dicerai oleh suaminya dan itu masih masa iddah, gitu ya, bukan karena kematian, tapi karena perceraian seperti biasa, sebagaimana keumuman, maka pada saat itu tidak boleh seorang wanita itu menerima pinangan laki-laki lain karena masih berada dalam masa iddah tersebut. Sama halnya lamaran eksplisit kepada wanita yang masih juga berada masa iddah karena meninggal suaminya karena talak bain, itu juga nggak boleh, ya. Nah, Masya Allah, ibu-ibu, kita dapati sebuah aturan yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita berhadapan di tengah masyarakat. Banyak mereka yang tidak memahami, atau kalaupun mereka tahu, pura-pura nggak tahu. Itu yang paling banyak. Kenapa? Karena yang diikuti adalah nafsu semata. Ya, sekarang kita lihat ibu-ibu, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, bahwa Allah mengharamkan lamaran secara eksplisit pada wanita yang sedang masih berada dalam masa iddah. Nggak boleh pokoknya. Kalau dia masih dalam masa iddah, nggak boleh terang-terangan melamar, ya. Apalagi bagi mereka yang dalam kondisi masa iddah suaminya masih ada, ya, dia masih masuk dalam kategori talak raj'i. Kalaupun dia dalam keadaan suaminya meninggal, tetap yang eksplisit ini tidak diperbolehkan. Yang terang-terangan, secara terang-terangan itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, hikmah dari ayat ini adalah diharamkan melangsungkan akad nikah terhadap wanita yang masih berada dalam masa iddah. Melamar aja nggak boleh, apalagi melangsungkan akad nikahnya. Nah, oleh karena itu, yang ini betul-betul harus diperhatikan. Yang ketiga, ibu-ibu, para ulama, ya, memberikan sebuah gambaran bila laki-laki melangsungkan akad nikah dengan wanita yang beriddah sebelum iddahnya habis dan mereka telah tinggal satu rumah, maka ini dianggap pernikahannya fasakh. Apa itu fasakh? Batal. Ya, dianggap enggak sah, ya. Andaikan terjadi pernikahan, ternyata itu masih berada dalam masa iddah. Kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu, para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa
akad nikah yang dilangsungkan atas wanita yang masih dalam masa iddah dari lelaki lain itu dianggap tidak sah. Ya, intinya disepakati kalau masih masa iddah berarti itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita bisa lihat dan kita bisa ambil hikmahnya bahwa ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Kata Allah, berhati-hati terhadap satu hukum yang sebetulnya bisa jadi kamu tahu, tidak kamu lakukan, bisa jadi kamu tidak tahu ilmunya, tapi kamu tidak mau mencari tahu. Fahdharu, kata Allah. Ya, berhati-hati. Ya, makanya kita diingatkan agar tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut kepada ayat seterusnya 236 sampai 237, di mana ayat ini bercerita tentang wanita yang ditalak sebelum digauli. Dan mut'ahnya, apa itu mut'ah? Sesuatu harta benda yang diberikan untuk menyenangkan istri, gitu ya. Nah, ini juga merupakan satu ilmu yang akan kita bahas di dalam ayat ini. Dan juga ada bab mahar yang harus ditunaikan oleh suami manakala wanita yang ditalaknya itu dalam keadaan posisi dia sudah disetujui atau belum disetujui. Ya. Apa ayatnya? La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau kamu campur atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu memberi mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian menurut dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau kamu campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang berkaitan sebab turunnya ada seorang pria Ansor yang menikahi seorang wanita tanpa menyebutkan mahar. Ya, begitu dia nikahi, kemudian dia mentalak, padahal dia belum menggauli perempuan tersebut, belum menyetujui perempuan tersebut. Maka turunlah ayat ini, ya, yang memberikan sesuatu kepada memberikan pelajaran kepada kita. Ya, apa yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para suami itu tidak wajib membayar mahar musamma atau mahar yang telah disebutkan jumlahnya dalam akad maupun mahar misal. Mahar misal itu mahar yang semisal keluarga-keluarga kita samping kanan samping kiri yang diberikan, gitu ya. Mas kawin rata-rata menurut kebiasaan dari setiap daerah itu mahar misal namanya. Jika mas kawin tidak disebut dalam akad, apabila kamu mentalak istrimu sebelum mencampurinya dan belum kamu tentukan maharnya, yang menunjukkan arti juna'ah di sini adalah mahar, di mana Allah mewajibkan separuh mahar dalam kondisi keduanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah gambaran. Jika seorang laki-laki, ya nanti akan kita bahas secara spesifik, bahwa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, dalam ayat ini Allah menyebutkan hukum 2 kondisi dalam talak. Yaitu yang pertama,
talak wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan maharnya, maka Allah memberinya hak mut'ah, ya. Jadi seorang wanita ya ditalak sebelum digauli dan pada saat itu maharnya belum disebutkan, belum ditentukan, maka dia berhak mendapatkan mut'ah. Apa itu mut'ah? Yaitu memberikan sebagian kecil dari harta dari seorang laki-laki yang bisa nanti dinikmati oleh istrinya tersebut, sekalipun maharnya belum disebutkan. Kemudian kondisi yang kedua adalah wanita yang ditalak sebelum digauli tapi maharnya sudah ditentukan. Allah memberinya hak mendapat separuh mahar, ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki kemudian menikah dengan seorang perempuan, belum juga sempat digauli tapi maharnya itu sudah ditentukan. Kalau tadi belum ditentukan maka dapatnya mut'ah. Kalau sudah ditentukan maka mahar yang sudah disampaikan kepada perempuan tersebut berhak mendapatkan separuhnya. Nah, apa hikmah pemberian mut'ah ini dan separuh mahar, ya, sebelum wanita itu digauli? Ternyata itu posisinya untuk mengobati sakit hati akibat talak yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, ya, karena apa? Ibaratnya mengganti corengan nama baik si perempuan tadi, ya. Kamu ibarat kata gini, oh enak aja loh gitu ya, udah minta nikah begitu ya, tapi setelah nikah ternyata kok ditalak begitu ya, maka ada konsekuensi dari laki-laki tersebut untuk membayar mut'ah atau membayarkan mahar separuh dari yang disebut. Ada dua jenis wanita yang ditalak, ya. Pertama itu adalah wanita yang ditalak yang sudah digauli dan sudah ditentukan maharnya. Kalau tadi sama-sama belum digauli, kalau ini sudah digauli, ya, dan ini maharnya sudah ditentukan, maka Allah menyebutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Jadi mahar itu menjadi mutlak punya istri, ya. Suami itu nggak punya hak untuk mengambil. Tapi ada wanita yang ditalak dan sudah digauli tapi maharnya belum ditentukan. Anggap saya akan beri kamu sebagian harta gitu, atau apa istilahnya perhiasan, tapi tidak disebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hukumnya di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 24. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya. Tetap dianggap karena sudah digauli, tetap harus diberikan maharnya kepada mereka, ya. Kemudian hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini yang kedua adalah pembagian wanita yang ditalak sebelum digauli menjadi dua macam, ya. Tadi sudah ditentukan maharnya dan ada juga yang belum, ya. Jadi kalau yang ada disebut di sini nikah tafwid itu adalah pernikahan yang tidak ditentukan maharnya pada saat akad, tidak ditentukan. Pokoknya saya ingin memberikan mahar, ya. Tapi insya Allah kalau di negeri kita itu sesuatu hal yang relatif jarang kita temui. Wallahu alam, ya, saya sendiri belum pernah menemuinya. Hampir rata-rata semua tersebutkan. Walaupun itu ibaratnya seperangkat alat sholat dan uang sekitar 500.000, 2 juta dan seterusnya itu tersebutkan, ya. Nah ini ibu-ibu. Kemudian ayat ini juga memberikan pesan kepada kita apabila seorang suami meninggal sebelum sempat menentukan mahar istrinya, status sang istri ini menurut pendapat ulama berbeda-beda. Dia tetap mendapatkan waris tapi nggak dapat mahar. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, beliau mengatakan dapat mahar dan juga warisan, ya. Ini manakala ada seorang istri ditinggal mati oleh suami yang posisinya belum sampai dukhul. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan mahar itu merupakan haknya perempuan secara utuh, ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah demikian.
Jadi kalau seorang suami sudah menyebutkan mahar dan dia sudah digauli, maka itu hak fullnya punya perempuan. Nah, ayat ini juga memberikan hikmah kepada kita bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada batasan tentang masalah mut'ah. Berapa sih harta yang harus diberikan kepada seorang istri yang sudah ditalak oleh suami sedang dia belum digauli. Jadi ini sesuatu yang kalau mungkin orang Indonesia menyebutnya kerohiman gitu ya, kasihlah hartanya ketika dia punya kemampuan memberikan harta itu ya. Kemudian seorang ulama dari mazhab Maliki itu berkata, ya, Ibnu Qasim, seorang ulama mazhab Maliki berkata, barang siapa tidak memberi mut'ah sampai bertahun-tahun, hendaknya dia memberikannya kepada mantan istrinya setelah itu, meskipun sudah menikah dengan laki-laki lain. Jadi andaikan dia sudah mentalak istrinya, kemudian istrinya itu sudah sampai menikah dengan laki-laki lain, sementara mut'ah itu belum diberikan, tetap harus diberikan, karena menurut mazhab Maliki ini merupakan kewajiban. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang tidak kalah penting yang wajib diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum digauli adalah separuh mahar musamma. Apa itu mahar musamma? Mahar yang disebutkan. Ya, jadi separuh jika memang belum sudah ditalak dan mahar itu sudah disebutkan. Kemudian yang selanjutnya, setiap wanita yang berhak mengurus dirinya sendiri dan dia sudah balik, berakal, pandai mengelola hartanya, melepaskan dirinya, itu dia boleh menentukan mendapatkan mahar tadi, mendapatkan separuh maharnya, karena bukan menjadi kepemilikan orang tua mahar itu. Jadi itu menjadi haknya si perempuan jika memang perempuan itu sudah balik dan juga berakal. Ya. Nah, inilah ibu-ibu yang kita bisa dapati, termasuk ayat ini juga mengisahkan kepada kita adanya hak suami istri yang harus kita jaga. Karena di antara suami dan istri yang paling dekat kepada Allah itu adalah yang paling takwa, ya. Yang paling dekat kepada takwa adalah orang yang memaafkan. Jadi ibarat kata begini, ketika dalam urusan rumah tangga kita dapati ada harta-harta yang harus terkeluarkan, maka siapa yang ingin memunculkan ketakwaan, mereka itulah yang harus memaafkan, termasuk melepaskan hak dari dirinya. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa itu merupakan kewajiban yang harus dia tunaikan kepada pasangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajarannya dan kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Ya, ibu-ibu, marilah kita lanjut ya, sebagaimana tadi sudah kita bahas. Kemudian kita lanjut di ayat 238 sampai 239. Ini mengisahkan tentang hafidzu 'ala shalawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Apa intinya dari ayat ini? Kita diminta untuk senantiasa menjaga sholat kita. Ya, berbicara tentang sholat itu tentu saja sudah kita dapati satu kondisi, sebab turunnya ayat ini, ibu-ibu, itu pernah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahwa Nabi SAW biasa mengerjakan sholat zuhur pada waktu tengah hari, dan sholat ini hampir bisa dikatakan sesuatu yang memberatkan para sahabat. Maka ayat ini turun untuk mengingatkan jaga sholat-sholat itu walaupun dalam keadaan sulit. Ya. Nah, karenanya ibu-ibu, ayat ini memberikan pesan kepada kita. Yang pertama, kita wajib menjaga semua sholat yang perangkatnya, baik itu wajib dan sunnah. Terutama apalagi yang wajib, karena itu merupakan satu hal yang utama. Kemudian yang kedua, sholat tidak gugur dalam keadaan bagaimanapun, ya. Dan kita nggak boleh ninggalin karena ada uzur-uzur tertentu. Kalau karena safar itu ada rukhsah, bisa yang namanya jamak qashar dan lain sebagainya. Ketika sakit bisa duduk, nggak bisa berbaring dan seterusnya. Maka ini merupakan satu hal yang perlu kita ingat, amalan yang tidak ada rukhsah sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa sholat fardu itu adanya pada 5 waktu. Ya, sholat fardu itu hanya ada pada 5
pada 5 waktu. Kalau ada di masa-masa lalu itu orang berargumen yaitu adanya pada salat malam atau salat witir, dan itu sudah ditetapkan dalam 5 waktu. Kemudian selanjutnya ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita terkait dengan wajibnya orang ketika mengerjakan sholat fardu itu dalam keadaan berdiri jika dia dalam keadaan sehat. Jadi berdiri itu merupakan satu hal yang menjadi rukun jika mereka dalam keadaan sehat. Artinya kalau mereka punya uzur, kaki sakit, tentu nggak enak, bla bla bla, boleh sholat dalam keadaan duduk. Intinya disebutkan al-qiyam atau berdiri itu merupakan salah satu jenis hal yang dijaga agar kita tetap melakukannya dalam keadaan berdiri. Kemudian bab sholat ini juga menunjukkan tidak ada rukhsah sekalipun dalam keadaan perang. Nah, makanya kita akan dapati kalau belajar fikih itu ada bagaimana sih metode orang dalam keadaan perang dan dia melakukan sholat dalam keadaan peperangan tersebut. Kemudian ibu-ibu kita lanjut kepada surat Al-Baqarah ayat 240 sampai 242. Intinya ini sama, berbicara tentang masalah masa iddah, kemudian mut'ah, dan bagaimana nafkah yang diberikan kepada istri yang ditinggalkan. Dan itu insya Allah sudah kita bahas di sebelumnya dan hampir sama pembahasannya, jadi saya pikir kita tidak perlu mengulang kembali. Kemudian kita masuk kepada ayat 243 sampai 245, di mana di sini kita diminta untuk menjadi orang yang senantiasa menjaga kedermawanan. Kenapa? Karena ayat ini menceritakan matinya berbagai umat akibat sikap pengecut dan kikir, dan hidupnya umat itu lantaran dia punya keberanian dan juga kegemaran berinfak. Ibu bisa lihat dalam ayatnya 243 sampai 245. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan gantinya dengan banyak pula. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ibu-ibu, sebab turunnya ayat ini ketika ayat 261 dalam surat Al-Baqarah itu kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah berikanlah tambahan kepada umatku, maka turunlah ayat siapakah yang memberikan pinjaman. Di sini disebutkan ayatnya ya, man dzalladzi yuqridullaha qaradan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada pinjaman Allah, maka Allah akan melipatkan. Disitulah urgensi kita memberi dan berinfak kepada saudara-saudara kita agar kita terhindar ya dari segala malapetaka. Termasuk hari ini kita dapati saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19, ini merupakan salah satu kebutuhan bagi mereka dan ini merupakan kewajiban bagi kita yang punya kemampuan untuk membantu mereka. Ya, makanya ayat ini memberikan satu hikmah kepada kita. Yang pertama, umur, musibah dan penyakit itu berada di tangan Allah. Ya, tidak ada satupun yang mengetahui, tinggal kita menjaga kehati-hatian saja dalam mendapatkan apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, kewajiban berperang, ya, merupakan seruan kepada umatnya Rasulullah SAW agar berperang di jalan Allah itu sesuatu yang harus dilalui dengan keikhlasan, pengorbanan dan lain sebagainya. Waktu lalu sudah kita sampaikan berkaitan dengan masalah jihad. Yang ketiga, ayat ini memberikan pesan kepada kita tentang infak di jalan Allah. Ya, infak itu punya tujuan untuk mendapatkan rezeki yang bertambah. Infak itu punya tujuan untuk dimudahkan segala urusan kita.
bahkan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang tertentu pada saat dia melakukan aktivitas-aktivitas. Ternyata dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah melunasi hutang. Orang yang berhutang harus mengembalikan barang atau pinjamannya sesuai dengan apa yang dia pinjam atau dia hutangkan. Ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia meminjam, ya, atau dia berhutang. Kemudian pahala pemberian hutang. Jadi Masya Allah ibu-ibu, ini merupakan satu hal yang bisa saja terjadi di masyarakat kita, termasuk saya sendiri ya. Ini berbicara tentang masalah hutang piutang. Jadi pahala orang yang memberikan hutang itu luar biasa. Apalagi kalau dalam sistem pembayarannya itu dimudahkan, karena memang mengetahui orang yang meminjam itu karena kebutuhan yang primer. Kemudian yang terakhir dari ayat ini kita bisa dapati tentang beberapa hukum pemberian hutang, gitu ya. Jangan pernah kita memberlakukan hutang dengan cara rentenir, jangan boleh kita lakukan dengan cara berbunga, ya, karena pada hakikatnya mereka yang berhutang, jika itu adalah untuk kebutuhan hidup mereka, berarti kita punya kewajiban sebetulnya untuk membantu. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah buku saya dapati orang yang memberikan hutang itu sebetulnya harus berpikir, bisa jadi orang ini tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk bisa membayar hutang. Ya, ini baiklah ibu-ibu, kita lanjut ke ayat 246 sampai 247, di mana ini merupakan kisah Nabi Samuel dan Raja Tolut dan keengganan Bani Israel dalam berjihad. Kita tahu bahwa dalam sejarah, dalam fenomena yang kita baca dan kita lihat serta kita dengar bahwa orang-orang Israel itu merupakan orang-orang yang memiliki rasa takut ketika maju dalam pertempuran. Mereka punya nyali yang lebih kecil dibandingkan orang-orang beriman dalam konsep berjihad. Karena itu di dalam ayat ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita bagaimana satu kisah yang dituturkan untuk mendorong manusia itu melakukan jihad. Ya, kisah ini terjadi pada Bani Israel dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama dari ayat ini, jihad di jalan Allah itu ternyata memang membutuhkan kesiapan. Baik itu kesiapan mental, kesiapan tarbiyah, dan juga kesiapan dari sisi pengetahuan, pengalaman, kecakapan, keterampilan, bahkan tekad yang kuat. Dan yang tidak kalah penting adalah keikhlasan. Karena ketika seseorang tidak memiliki kecakapan-kecakapan ini atau kesiapan-kesiapan ini, mereka itu akan melakukan sebuah perjalanan jihad itu hanya dengan omong kosong, gitu ya. Ketika bertemu dengan musuh, ya mungkin nyalinya tidak akan sekuat seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Ketika mereka kekurangan, mereka pasti memiliki alasan agar mereka tidak ikut berperang dan seterusnya. Itulah yang dialami oleh orang-orang Israel, karena orang-orang Israel itu tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut seperti yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Di mana orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa kepahlawanan yang sangat luar biasa. Kemudian ayat ini memberikan hikmah kepada kita tentang kekuasaan bukan diwariskan secara turun-menurun dan tidak ditentukan dengan kekayaan, melainkan ditentukan dengan kecakapan, ya, dengan ilmu, dengan keterampilan dan kemauan. Jadi yang kita kenal di negeri kita ini dengan istilah KKN, nepotisme, gitu ya, itu merupakan satu hal yang sudah diajarkan di dalam Islam. Jadi tidak mungkin seorang ulama bisa melahirkan atau mendidik keturunan itu juga menjadi seorang ulama, seorang guru, seorang pianis, seorang insinyur, gitu ya. Belum tentu dia akan memiliki sesuatu yang sama seperti apa yang diajarkan oleh pendahulunya. Karena itu ini semua adalah merupakan bagian pembelajaran, ya. Kenapa? Karena kalau seseorang ingin berpuasa, yang dibutuhkan itu bukan masalah kekayaannya, bukan masalah turun-temurunnya, gitu, tapi sesungguhnya masalah kecakapan dia, keterampilannya, juga kebijaksanaannya dalam memberikan keputusan-keputusan.
Kemudian yang terakhir dalam ayat ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kebaikan di tengah umat tidak akan pernah habis. Sekalipun nanti dulu usia kita yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita ini akan dilanjutkan oleh keturunan kita seterusnya. Jadi kita berharap bahwa kita punya jariyah karena kita telah melakukan kebaikan, dan kebaikan kita itu akan menjadi satu kebaikan yang akan diikuti oleh anak-anak kita ke depan. Karena kita berharap bahwa dengan ilmu kita yang sedikit, dengan amal kita yang sedikit, ya, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lanjut ibu-ibu, yaitu ayat 248 hingga 252. Dan ini adalah ayat yang menceritakan pembuktian kelayakan Talut menjadi raja, ya, dibandingkan Jalut. Ujian yang diberikannya kepada para pengikutnya dan jumlah besar itu bisa mengalahkan jumlah yang kecil. Nah, ibu-ibu, karena ini ayatnya cukup panjang, silahkan ibu baca nanti mulai dari tadi ya 246 sampai 252 ini berbicara tentang masalah Talut dan Jalut. Dari sini nanti kita akan dapat pelajaran yang sangat berharga, cerita tentang perjalanan Talut dan Jalut ini. Ya, kita tahu ibu-ibu bahwa Bani Israel itu beberapa kali mengambil sikap keras kepala ketika sudah ada sebuah keputusan, ya, punya tipikal yang selalu melampaui batas, mengemukakan tuntutan-tuntutan yang sangat tidak logis, ya, kepada para nabi. Nah, akhirnya di sini digambarkan salah satu kisahnya dituturkan dalam ayat yang tadi kita akan sepakati baca di rumah, ya ibu-ibu, 248 sampai 252. Mereka tidak terima dengan terpilihnya Talut menjadi raja. Ya, ada sebuah unsur pembangkangan. Dengan sangat keras mereka membangkang. Maka nabi mereka berkata, ada bukti konkret atas tepatnya pemilihan Talut menjadi raja dan pemimpin bagi kalian. Tandanya adalah kembalinya tabut. Tabut itu adalah yang punya posisi religius di tengah mereka kepada kalian melalui dia. Jadi efek tabut ini, atau yang boleh dikatakan posisi rohaninya lebih, religiusnya lebih baik di antara mereka, itu merupakan pembuktian. Kembalinya tabut itu mendatangkan ketenangan di hati kalian, terutama ketika kalian membawanya di tengah pasukan sebagai simbol menggelorakan kalian dalam perang. Intinya itu yang dilakukan, begitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ternyata akan membawa tabut kepada Talut sebagai bentuk pemuliaan. Jadi jiwa religius, kemudian posisi religius ini akan diberikan tongkat estafetanya setelah nabi-nabi sebelumnya itu akan diberikan kepada Talut sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya. Ya, kedatangan dan kembalinya tabut itu merupakan bukti perhatian Allah kepada kalian. Ya, sekaligus menjadi bukti bahwa Talut telah dipilih menjadi pemimpin agar mengemban segala urusan kalian dan mengalahkan musuh kalian. Maka kalian harus membantunya dan menerima dirinya sebagai penguasa jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Tapi nanti secara praktik di lapangannya mereka nggak menerima secara 100% kepemimpinan Talut ini. Ya, akhirnya semua orang bersatu di bawah kepemimpinan Talut. Dia memilih 70 atau 80 ribu pemuda Bani Israel. Cuaca waktu itu sangat panas, lalu dia hendak menguji mereka itu dengan apa? Supaya tahu kebulatan tekad mereka untuk berperang. Ya, setelah keluar semua pasukan dari negeri mereka itu, langsung Talut memulai ujian itu. Dengan cara apa? Ya, dia berkata kepada para prajurit, ya, sesungguhnya Allah menguji kalian meskipun dia paling tahu tentang diri kalian. Dengan sebuah sungai, ini ada sungai nih, ya, yang akan kita lalui. Di tengah perjalanan yang akan kita lalui itu menuju musuh yang sedang kita nanti. Tapi catatannya apa? Barang siapa yang meminum air itu, maka dia bukan tergolong bagian dari kelompok ini. Jadi
Padahal kan keinginan pada saat peperangan itu justru ketika mereka kurang air, mereka pengen minum sebanyak-banyaknya. Ya, tapi diingatkan oleh Talut, ya, kalau mereka minum maka dia bukan bagian dari kelompok, bukan pengikut. Nah, tapi jika kalian itu minum hanya sekedarnya, dalam artian barang siapa yang hanya mencicipi gitu ya, hanya sekedar mengambil air itu seciduk, hanya sekedar membasahi kerongkongannya, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi yang ditolak itu atau yang memang diingatkan adalah porsi yang pertama, kalau mereka melanggar. Ternyata hasil ujian ini menunjukkan bahwa mereka minum tuh orang-orang Bani Israel itu, justru ngenyang-ngenyangin gitu ya, mumpung. Nah, alias kata-kata mumpung ini sudah terbiasa ya, dan mereka melanggar perintah ya, karena apa? Mereka nggak beriman ya, karena iman mereka itu lemah, karena iman mereka itu terganggu ya, dan hanya sedikit orang-orang yang mengikuti apa yang disarankan oleh Talut. Mereka itulah orang-orang yang beriman ya. Setelah Talut itu melewati sungai tersebut ya, kelompok orang-orang yang benar-benar beriman tadi yang memang mengikuti Talut ya, itu betul-betul terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pasukan beriman ini berkata satu sama lain ketika melihat Jalut ya. Jadi musuhnya itu adalah Jalut gitu ya. Musuhnya itu adalah Jalut, itu banyak sekali masanya, itu pasukannya. Sampai mereka mengatakan kita tidak akan sanggup nih memerangi musuh kita, karena memang melihat Jalut dan pasukannya yang begitu banyak, apalagi berharap mengalahkan mereka ya. Tapi orang-orang beriman yang meyakini akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengambil langkah menunggu salah satunya, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau orang-orang Israel, Bani Israel itu sudah kewalahan, udah kalau kita sebutnya itu udah nggak bisa di rem lagi lah, begitu kira-kira. Nah, setelah Talut dan pasukan yang beriman melihat bangsa Palestina tersebut, maka ternyata Talut mengajarkan untuk ya, jadi setelah Talut dan pasukannya yang beriman melihat bangsa Palestina, Jalut dan pasukannya yang menjadi musuh mereka dan menyaksikan besarnya jumlah mereka, pada saat itulah mereka berdoa kepada Allah. Dan inilah doa yang sebenarnya juga harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat jiwa kita tersesakkan, kemudian kita punya urusan yang terdesak ya. Apa doanya? Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Kita mintakan kepada Allah. Kenapa? Karena arti dari doa ini adalah, ya Allah, berilah kami kesabaran, keteguhan hati kami dalam berperang, dan berilah kami kemenangan atas orang-orang yang kafir. Jadi intinya bukan hanya ketika sedang berperangan saja, tapi ketika kita anggaplah saat ini kita diuji, bukan anggap, memang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga kita minta kepada Allah agar kita diberikan kesabaran. Selain doanya Nabi Yunus ya, ibu-ibu jangan lupa kita sering baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita di saat-saat seperti ini. Hanya yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, itu adalah doa yang sangat luar biasa dalam situasi yang menegangkan seperti ini, karena mengandung kebijaksanaan dan kecerdasan, karena di dalamnya ada kesabaran ya, keteguhan, dan tetap didapatkan kemenangan bagi orang-orang beriman. Disinilah kita lihat keagungan ya, pada saat seseorang itu betul-betul menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah akan memenangkan orang-orang yang beriman, dan dia mengabulkan doa-doa orang beriman karena keikhlasannya, karena kesiapannya, pengorbanannya, dan lain sebagainya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, dari ayat terakhir yang akan kita bahas ini ada pelajaran yang banyak kita bisa ambil. Yang pertama adalah bahwa jika seseorang berada dalam tekanan, dalam keadaan tertindas, maka
itu akan memunculkan ledakan-ledakan. Ya, kayak kita bayangkan jika orang Islam, ya kalau sekarang ini kan sering kita dapat ya, jika orang Islam tertindas atau orang Islam dizalimi, dia akan bangkit gitu. Karena yang teraniaya itu tidak akan mengembalikan kemuliaannya kecuali dengan menyatukan barisan. Nah, ya, dengan satu kesatuan, ibarat air Bu. Kalau ngalirnya sedikit gitu ya, itu kita akan menjadi satu hal pemandangan yang indah. Tapi coba ketika ada genangan, ya air itu terus mengalir sehingga dia seperti membuat gelombang. Ya, ketika sekatnya ini diangkat, dia akan menjadi seperti bah. Nah, itulah yang disebut dengan gejolak, ya, mengakibatkan ledakan-ledakan, lecutan-lecutan yang memang harus dijaga ketika tidak diarahkan dengan baik. Yang kedua, yang pertama-tama menyadari satu bahaya ketika berada di dalam sebuah negeri itu adalah umat dan para ulama, ya, dan para pemuka tentu saja pada saat itu. Ya, jadi harus diperhatikan. Makanya Bu, saat ini kalau pemerintah kita mengatakan, ayo stay home, ayo self distancing, ayo kita lakukan, jangan ngeyel, gitu ya. Kenapa? Karena memang ini adalah satu hal yang diharapkan bisa terputusnya virus-virus ini dari pergaulan yang atau kerumunan yang memungkinkan virus-virus itu bisa terhinggap ke satu sama lain. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sebenarnya jahil atau bodoh, seolah-olah mereka itu punya kepedean gitu, kalau mereka lah yang sebetulnya orang yang pantas dan patut memimpin. Nah, ini makanya perlu kita istighfar kepada Allah ya, kalau seandainya ada kondisi pemimpin-pemimpin seperti ini yang hanya bermodalkan masalah kekayaan, yang bermodalkan masalah prestise, padahal mereka tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Kemudian ibu-ibu, kita dapati dalam sebuah hadis ini, dalam pemilihan orang yang layak itu harus diperhatikan masalah syarat kepemimpinan. Jadi syarat kepemimpinan itu sekali lagi bukan masalah harta benda, bukan masalah keturunan, tapi masalah kecakapan, ilmu, ya, kepiawaian, itu harus diketahui oleh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yu'ti mulkahu may yasha, ya, bahwa pemilihan pemimpin itu juga atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dapati seorang pemimpin itu menjadi orang yang adil, ya, dan bijaksana. Kemudian selanjutnya, salah satu syarat utama untuk menang di dalam ayat ini menceritakan pasukan itu harus benar-benar patuh kepada pemimpin. Nah, sekarang bayangkan jika kita mempunyai pemimpin yang tidak menghantarkan kepada kebaikan. Kita mempunyai pemimpin yang sifatnya tidak mengarahkan kepada tujuan yang hakiki, maka dalam kondisi seperti ini akan didapati anak buah yang bisa jadi ya berpencar-pencar pemahaman mereka, tidak mau taat kepada pemimpin. Padahal seorang pemimpin itu harus ditaati senang atau susahnya. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Kemudian kita juga di dalam ayat ini diberikan gambaran jangan takut dengan sesuatu yang besar, jangan takut dengan sesuatu yang banyak, karena yang besar dan yang banyak itu belum tentu menunjukkan sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini dijelaskan kaum Jalut itu luar biasa banyaknya. Ya, kaum Jalut itu sedikit. Walaupun awalnya banyak, cuma ada di antara kaum Bani Israel yang kemudian tidak mematuhi pemimpin mereka. Maka dalam keadaan yang tidak imbang, ya, saat mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, ternyata Allah kabulkan doa-doa mereka menjadi sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, dari sini kita akan dapati sebuah pelajaran yang sangat berharga. Doa dalam bahaya dan di tengah kesulitan itu sangat ampuh ya untuk bisa kita hantarkan, karena ini sebagai bukti iman seseorang untuk mendapatkan
bantuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar beriman hingga Allah mengabulkan doanya, atau memang orang ini meminta hanya sekedar saat dia sedang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesailah sudah kajian kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pengaruh sangat besar kepada kita semua, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan semua kita disehatkan oleh Allah. Mohon doanya juga ibu-ibu, semoga saya juga beserta keluarga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dan kita akan lakukan yang terbaik untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.